فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Nah, barakallahu fiikum. Itu hadis yang kemarin kita ambil dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Faqala taqwallah wa husnul khuluq. Perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga apa Zakaria? Mana anaknya? Indaka Zaid. Ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang bagus. Baik. Dan pembahasan kita terkait akhlak yang bagus, di mana pada pertemuan yang lalu kita tambahkan keutamaan yang lain dari akhlak yang bagus. Apa saja indah ya Abdullah Batam? Baik, merupakan sebab untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. 3 indah ya Raihan. Nah, perkara yang sangat berat timbangannya di mizan kelak di akhirat. Yang keempat, Arif. Sebab tingginya derajat seorang hamba. Nah, akan dinaikkan derajatnya di akhirat kelak. Yang kelima, Abdurrahman Kisaran. Tanda kesempurnaan iman seseorang. Yang terakhir apa Muhammad Aceh? Sebab mendapatkan kecintaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian akhlak yang bagus itu tegak di atas 4 sifat utama. Apa sifat-sifat tersebut? Indaka khair. Yang pertama, kesabaran. 2, al-iffah. 3, asy-syaja'ah. 4, al-'adl. Tidak ada pun sebaliknya, sifat yang buruk itu juga dibangun di atas 4 sifat dasar. Apa saja itu Ahmad? Nah, itu 4 sifat dasar. Kejahilan, kezaliman, syahwat, dan kemarahan. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada bab berikutnya. Qala al-mu'allif wafaqahullahu ta'ala babu manil muslimu haqqan. Bab menjelaskan tentang siapa itu seorang muslim yang hakiki. Siapa itu muslim yang sebenarnya. Ini maksud dari bab. Siapa muslim yang sebenarnya? Apakah orang yang di KTP-nya tertulis muslim? Nah, atau bagaimana? Qala an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa zada al-Bukhari wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu.
dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, seorang sahabat yang bisa mengungguli Abi Hurairah dari sisi apa ini? Terkait masalah ilmu. Indak ya Abdurrahman Rio, dari sisi mencatat. Nah, karena Abdullah bin Amr bin Al-As sangat semangat dalam mencatat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Abu Hurairah mengakui bahwasanya tidak ada yang lebih banyak hadisnya dari dirinya kecuali apa-apa yang ditulis oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini menunjukkan seseorang ketika dia tidak memiliki kekuatan yang sangat kuat, yang rentan untuk dia terkena kelupaan, untuk mencatat. Nah, karena dengan catatan yang bagus, catatan yang rapi, catatan yang lengkap, ini akan menjadi sebab terjaganya ilmunya. Bagaimana telah kita lewati bahwasanya ad-dhabtu dhabtan, dhabtus sadri wa dhabtul kitabi. Dhabt itu ada dua jenis, ya, kekuatan hafalan, kekuatan menjaga ilmu itu ada dua jenis. Penjagaan di dada dengan dihafal, dan ini yang inti dari ilmu itu ini. Nah, makanya akhwan, kuatkan mumpung masih muda, karena para ulama mengakui bahwasanya ketika mereka telah tua, di antara hal yang paling kuat melekat adalah yang dulu dihafal di masa mudanya. Ya, dihafal di masa muda itu yang sangat kuat melekat. Nah, dan antum masih berada di masa-masa emas tersebut, masa-masa kepemudaan, maka manfaatkan. Nah, untuk apa? Untuk betul-betul menyiapkan diri, dasar-dasar ilmu hafal, dan dihafal dengan bagus, bukan dihafal sekedar lewat. Murajaah yang telah dihafal penting. Selain murajaatul Quran, nah, ambil hari, apakah dari Jumat atau hari yang lain, di mana seseorang punya keluangan untuk apa? Murajaah matan-matan yang telah dihafal, matan hadis, matan yang sudah selesai, Thalathatul Usul, Al-Qawaidul Arba' yang sudah pernah dihafal, Lamiyah, demikian pula matan-matan yang lain. Ini penting. Kalau seorang tidak mengajar, maka butuh untuk apa? Mengulang sendiri. Di antara metode untuk murajaah yang paling bagus adalah dengan mengajarkannya. Karena selain dia murajaah untuk dirinya, dia juga memberikan kemanfaatan bagi yang lain, sehingga berlipat-lipat keutamaan yang dia dapat. Baik, kita kembali kepada hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Al-muslimu, al di sini dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari. Naam, al fihi lil kamal. Al pada al-muslimu untuk menunjukkan apa? Kesempurnaan. Dalam artian apa? Al-muslimul kamil. Seorang muslim yang sempurna keislamannya adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Maksudnya apa? Dari keburukan lisan dan keburukan tangannya. Baik. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam riwayat Bukhari ada tambahan wal muhajiru, dan seorang yang berhijrah yang sebenarnya man hajara ma nahallahu anhu, yaitu orang yang meninggalkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang.
Baik. Dalam hadis ini, ikhwani fillah, yang pertama jelas menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebenarnya siapa muslim yang sejatinya. Nah, yaitu muslim yang dia telah memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala tentunya, ikhwan. Kemudian ditambah di sini dengan apa? Betul-betul menunaikan hak-hak kaum muslimin yang lain dengan tidak menyakiti, tidak mengganggu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tekankan di sini berkaitan dengan apa? Dengan hubungan sesama manusia. Jadi bukan maksudnya di sini muslim itu pokoknya yang ini tak, walaupun tidak sholat, walaupun tidak menunaikan zakat, walaupun tidak puasa. Ini pemahaman yang jelas apa? Jelas pemahaman batil. Maksudnya muslim yang sempurna di sini sebagaimana ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, nah, yaitu man ittasafa bihadza khassatan kana kamilan. Baik, maksudnya apa? Bukan seperti itu. Bukan orang yang bersifat dengan ini saja itu yang sempurna, tapi al-murad bidzalika ma'a mura'ati baqil arkan, yaitu seorang muslim yang sejati, yaitu apa? Yang kaum muslimin lainnya selamat dari keburukan lisan dan tangannya, nah, disertai dengan apa? Penjagaan terhadap rukun-rukun Islam yang lain. Kenapa ditekankan di sini? Karena banyak yang salah dalam memahami keislaman. Dikiranya Islam pokoknya sekedar salat, puasa, zakat, haji. Nah, bukan itu tak. Tapi selain menunaikan hak-hak Allah, maka dia dituntut untuk menunaikan hak-hak sesama kaum muslimin, dan minimalnya dengan tidak apa? Tidak mengganggu. Itu minimal. Makanya ditegaskan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala, al-murad afdalul muslimin man jama'a ila ada'i huquqillahi ta'ala wa ada'i huquqil muslimin. Kata Imam Al-Khattabi, yang dimaksud bahwasanya kaum muslimin yang paling afdal adalah orang yang menggabungkan antara penunaian hak-hak Allah dan penunaian hak-hak kaum muslimin. Baik. Dari sini menunjukkan, akhwan, untuk seorang muslim betul-betul menjaga diri jangan sampai dia menjadikan kaum muslimin yang lain terganggu, tersakiti, terdolimi dengan lisan dan tangannya. Disebutkan di sini dua organ tubuh kita, lisan dan tangan. Dan memang dua organ ini yang sangat sering menimbulkan gangguan. Walaupun bisa gangguan dari organ-organ tubuh yang lain, tapi yang paling banyak menimbulkan gangguan terhadap kaum muslimin adalah apa? Lisan dan tangan. Dan disebutkan lisan tidak dikatakan dengan ucapan. Yang kaum muslimin selamat dari ucapannya. Kenapa, ikhwan? Karena terkadang ada gangguan dengan lisan yang tidak berupa ucapan. Kalau ucapan kan mesti dengan lisan. Apa ada ucapan tanpa lisan? Tapi ada gangguan lisan yang tidak berbentuk ucapan. Maka, nah, gangguan lisan ini lebih luas. Apa contohnya gangguan lisan tanpa ucapan? Nah, indah ya zikri. Saya ngajak orang pakai lidah, melet-melet, ya kan? Diajak pakai lidah. Tapi jangan dipraktekkan. Nah, daim ngajak pakai lidah, melet-melet bahasa Jawanya. Bahasa Acehnya apa? Hah? Sama. Daim melet-melet. Ini gangguan dengan lisan. Nah, daim wayadi juga apa? Gangguan dengan tangan. Baik itu memukul ataupun mengambil hak orang lain tanpa hak. Nah, ini gangguan lisan.
Dan seandainya ada gangguan dari selain dua organ tubuh ini juga masuk. Intinya seorang muslim itu adalah apa? Yang menjaga dirinya jangan sampai kaum muslimin lain terganggu olehnya. Nah, dan dikecualikan dari hal ini apabila kalimat yang diucapkan mengganggu tapi itu hak. Ya, kalimat yang mengganggu tapi itu hak, mungkin menyakiti tapi itu hak. Seperti misalnya, nah, ungkapan seorang yang apa? Yang terdolimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan matul ghaniyyi dzulmun. Orang yang punya kemudian dia menunda-nunda untuk melunasi hutangnya, ini adalah bentuk kezaliman. Kemudian orang yang menghutangi ini datang untuk menagih. Ya akhi, nah, melunasi hutangnya. Nah, baik, masih banyak alasan padahal dia punya. Kemudian mengatakan anta zalim, kamu zalim. Nah, dikatakan zalim. Ini perkataan yang hak karena memang yang menunda-nunda untuk melunasi hutang dalam keadaan dia punya ini zalim, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam matul ghani dzulmun. Demikian pula gangguan dengan tangan tapi hak, ini keluar dari hadis. Contohnya apa? Gangguan dengan tangan yang hak seperti darb litakdib, pukulan untuk apa? Mengajari adab pada anak-anak. Baik. Demikian pula pukulan di bawah pukulan had, dalam artian pukulan litakdib untuk anak-anak yang di atas 10 tahun yang salatnya masih buruk. Ini pukulan jelas mengganggu. Orang yang dipukul terasa terganggu enggak? Terasa terganggu, cuman itu hak. Karena di balik itu kemaslahatan yang lebih besar. Demikian pula pukulan untuk ta'zir, hukuman dari pemerintah. Ini yang hak, keluar dari apa? Dari cakupan hadis. Nah, baik. Kemudian untuk kalimat yang kedua yang ditambahkan dalam riwayat Imam Bukhari, ini juga lafaz yang sangat penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan seorang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang. Nah, baik. Ini hijrah yang sebenarnya dan dituntut untuk setiap muslim berhijrah dengan hijrah ini. Nah, yaitu meninggalkan semua yang Allah Subhanahu wa taala larang, dan sebagaimana ungkapan hijrah, namanya hijrah asalnya adalah meninggalkan negeri kafir menuju ke negeri Islam. Dan tidak boleh kembali lagi kecuali cuman kadar 3 hari. Nah, maka demikian pula diungkapkan di sini seorang hijrah dari perbuatan-perbuatan buruk, dari merokok, dari minum khamar, dari berjudi, dia ingin berhijrah, dari premanisme ingin berhijrah, maka apa? Jangan kembali lagi ke perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, hijrah yang sejatinya yaitu seorang yang meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka hadis ini menunjukkan bimbingan yang sangat jelas untuk kita mengupayakan menjadi muslim yang sejati dengan menunaikan hak Allah dan juga dengan menahan diri jangan sampai mengganggu kaum muslimin yang lain, dan ini minimal penunaian hak mereka. Nah, minimal menunaikan hak mereka dengan apa? Tidak mengganggu. Dan tentunya seorang yang memiliki himmah untuk lebih dari itu dengan memberikan apa? Kebaikan. Baik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum man yurja khairuh wa yu'manu syarruh. Sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan manusia aman dari keburukannya.
hadis Abi Hurairah dalam Sunan Abi Dawud. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was sadad.